Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Eh, Sekedar cerita aja ya. Sekedar cerita. Di sini ada Astrok 88D Pro. Nah, ini Astrok 88D Pro. Terus ada Siken Sonic 12, dan saya juga pernah pakai langsung Arsaber 11 Pro. Gini teman-teman, kalau dari bentuk frame memang Sonic Siken 12 ini lebih cenderung mirip Arsaber 11 Pro, terutama di bagian bawah sini ya, bagian bawah ini lebih bentuknya, terutama bentuk framenya itu di sini menjorok, tidak menjorok, di atasnya menjorok lagi. Tapi kalau 88D Pro ini lebih ngebox ya, lebih ngebox, sisinya lebih ngebox dan sininya lebih lebar daripada Sonic Siken 12. Kalau Arsaber 11 Pro di sini memang lebih melonjong. Memang kalau bentuk memang Sonic Siken 12 ini cenderung mirip Arsaber 11 Pro. Tapi kalau feel memang lebih mengarah ke Astrok 88D Pro. Jadi spesifik yang saya dapat ini setelah semua dipasang ya, grip, karet, terus senar, tarikan 28 digital 4 simpul sudah terpasang semua. Senarnya ketebalan 0,69 pakai Nano G95. Itu BP yang saya dapat itu di angka 295 mm. Shaftnya kaku, heat heavy tapi tidak terlalu heat heavy. Sedangkan Sonic Siken 12 ini setelah semua terpasang, di sini grip bawaannya ya dapat gratis. Terus senar saya pasang S65. BP nya jadi sekitar 296 297, hampir mirip-mirip sebenarnya teman-teman. Memang bentuk framenya teman-teman di sini menjorok ya, sampai sini, sampai putih ini, terus ininya tidak, atasnya menjorok lagi. Memang bentuk framenya lebih ke Arsaber 11 Pro. Di sini juga gitu. Kalau Astrok 88D Pro di sini lebih lebar, tapi kalau yang Arsaber 11 Pro memang sininya lebih lonjong ketimbang ketimbang raket pada umumnya. Kalau feel memang lebih mengarah ke 88D Pro. Tapi gini teman-teman, kalau untuk harga raket, harga 400 ribuan, 500 ribuan, saya bilang raket ini solid, tidak getar, enak, powernya ada, stiff juga. Jarang-jarang ada raket under 1 juta itu raketnya medium stiff, jarang-jarang. Itu yang saya ketahui. Kalaupun ada, stiffnya itu stiff tidak enak teman-teman. Nggak ada, beberapa merek pernah saya pakai ya, menurut saya stiffnya itu stiff berat, benar-benar tidak stiff untuk speed, tapi stiffnya itu stiff berat ya, lebih mengarah seperti ke Astrok 100ZZ kalau yang raket-raket, beberapa raket yang under 100 juta itu. Lah ini stiffnya ini stiff speed teman-teman, jadi medium stiff tapi tidak berat, tidak terlalu berat. Karena ada beberapa raket harganya 300 sampai 500 ribuan, beberapa merek saya pernah pakai, nggak perlu disebutkan mereknya, tipenya apa, mereknya apa, karena saya juga nggak terlalu hafal tipenya. Kalau mereknya saya tahu ya, cuma nggak perlu disebutkan. Itu lebih ke berat, memang ayunannya memang berat stiffnya itu. Tapi kalau ini tuh lebih ke speed ayunannya teman-teman. Jadi kalau untuk raket 400-500 ribuan, rekomendasi, saya bilang rekomendasi. Cuman power teman-teman harus kuat. Raket ini kalau boleh saya bilang tidak untuk pemula. Jadi raket ini minimal intermediate ke atas, atau kalau teman-teman kategori main ya teman-teman, kalau teman-teman sudah main di atas 3 tahun dengan kondisi rutin, minimal seminggu sekali, seminggu 2 kali, rutin ya, rutin, tidak bolos-bolos, sebulan main sebulan enggak seperti itu ya. Jadi main rutin seminggu sekali, seminggu 2 kali, dan sudah selama 3 tahun dan circle yang cukup bagus juga, merata, maka kalau saya boleh ngomong sudah cukup pantas untuk pegang raket ini. Kecuali memang teman-teman
powernya dari awal sudah gede ya, tapi itu pun kalau power gede kadang-kadang tekniknya yang salah. Beberapa orang saya lihat pemula memang powernya gede tapi dia mengayunkannya bukan pakai ayunan yang berbarengan antara wrist, shoulder, badan, tapi lebih ke shoulder, sehingga dia kadang-kadang merasa kesakitan di shouldernya, di bahunya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tapi powernya gede tapi secara teknik kurang tepat 100%. Jadi ayunan teman-teman tuh terutama kalau memang digunakan pada saat full smash, maka antara wrist, shoulder dan badan itu memang harus berbarengan. Timingnya harus pas dan bola itu jangan sampai lewat kepala kita. Jadi bola itu posisinya ada di depan kita sekitar 30 cm, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, kembali ke Sonic Siken 12 ini, kalau dibandingkan dengan Astrok 88D Pro, saya nggak akan bohong teman-teman, saya nggak akan bohong. Bagi teman-teman yang memang sudah pernah pakai raket 2 jutaan ke atas, pasti materialnya berbeda dan rasanya berbeda teman-teman. Serius, saya bukan karena di endorse atau apa, nggak ada saya di endorse, setidaknya sampai detik ini belum di endorse saya. Jadi ini kalau untuk lob, clear sama smash dua-duanya masih oke, tapi kelihatan pada saat main cepat di drive, bola yang dilemparkan Astrok 88D Pro yang nggak tahu ya, mungkin yang di sini yang bermain adalah teknologi dan material ya. Jadi bola-bola yang saya ayunkan dari kondisi drive itu, atau main bola-bola lurus cepat, kondisi cepat ya, defense cepat gitu ya, defense lurus gitu ya, defense counter gitu ya, bolanya Astrok 88D Pro ini ayunannya menurut feel saya tuh lebih mantap dan bolanya kedorongnya jauh teman-teman. Serius teman-teman. Nah itu mungkin bedanya di situ teman-teman. Sedangkan untuk Sonic Siken 12 ini malah dorongannya seperti padahal sebenarnya raket ini cukup solid loh teman-teman. Tapi untuk smash lob ini tuh cukup solid, hanya saja pada saat drive atau defense ya, bola-bola cepat gitu ya, dorongan yang dipakai raket ini tuh seperti rada kopong gitu teman-teman. Kopong itu apa ya, rada tidak berisi, jadi lebih ke apa ya bahasanya ya, lebih tidak berisi padat, lebih mengarah ke terlalu, intinya bolanya itu tidak melaju dengan kencang, tidak seperti tidak memantul. Padahal kalau saya boleh bilang Astrok 88D Pro lebih stiff, harusnya kalau untuk mengayunkannya lebih susah, tapi faktanya pada saat mengembalikan bola defense atau apa namanya drive, ayunannya itu seperti lebih jauh Astrok 88D Pro. Ini kadang-kadang seperti kayak bolanya sedikit telat ya, sehingga kadang-kadang bisa dipotong gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk lob sama smash nggak akan terlalu kelihatan, karena pada saat saya lakukan power itu untuk lob dan smash itu memang raket ini isi. Intinya teman-teman, poinnya teman-teman, kalau teman-teman adalah seorang pemain intermediate ke atas dengan budget memang ya bukan benar-benar tidak uang berlebih-lebih, bukan pecinta badminton yang sangat amat pecinta badminton, dan tidak dalam kondisi uang berlebih atau budget berlebih, maka Sonic Siken 12 ini adalah rekomendasi buat teman-teman yang intermediate ke atas. Dua raket ini tidak untuk pemula teman-teman, itu menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman ada budget uang lebih, memang pecinta badminton, hobi banget olahraganya badminton, pecinta banget badminton lovers, terus budget yang memang benar-benar lebih ya, tidak untuk maksudnya lebih-lebih dalam artian tidak untuk kebutuhan, tidak mengindahkan kebutuhan pokok gitu ya, apalagi yang sudah berkeluarga ya, memang ada budget lebih, maka Astrok 88D Pro tidak akan bohong teman-teman. Material yang digunakan, teknologi yang digunakan gak akan bohong. Jadi inti poinnya itu feelnya mirip. Poinnya adalah teman-teman,
Kalau memang teman-teman punya budget lebih-lebih, memang pendapatannya banyak, ekonomi stabil, tidak mengganggu kebutuhan pokok dalam keluarga, Astrok 88D Pro salah satu raket terbaik yang pernah saya pakai. Salah satu raket terbaik yang pernah saya pakai, dan mungkin untuk atlet dunia juga salah satu raket terbaik juga mungkin. Kalau diurutkan 1 sampai 10, saya rasa Astrok 88D Pro masuk di dalamnya. Seperti itu teman-teman. Ada 10 raket terbaik di dunia dari berbagai macam merek. Saya yakin Astrok 88D Pro masuk. Kalau diurutkan 1 sampai 10 raket terbaik di dunia yang digunakan atlet pro, saya rasa Astrok 88D Pro masuk di dalamnya teman-teman. Itu menurut penilaian saya secara pribadi. Jadi nggak akan bohong, material teknologi yang digunakan memang feelnya tetap beda teman-teman, nggak bohong teman-teman. Kalau teman-teman sudah pernah pakai Arsaber 11 Pro, 88D Pro, nggak akan sama teman-teman dengan raket di bawah under 1 juta. Itu yang pernah saya pakai dan saya rasakan sendiri gitu teman-teman. Nah, kembali ke Sony Xiken 12. Tapi kalau teman-teman adalah pemain intermediate ke atas, pemain kejur cup, kalau teman-teman memang pemain kejur cup ya, ganda A gitu, ganda utama A, atau kejur prof, porprof, Kapolda Cup semacam itu, bahkan Sirnas, dan memang teman-teman tidak punya budget berlebih-lebih, keterbatasan budget, punya budget di bawah under 1 juta, raket ini sebenarnya masih bisa bersaing teman-teman, karena saya pakai raket ini juga powernya oke, lob juga gampang, smash juga oke, kontrolnya enak teman-teman. Hanya saja raket ini kalau memang teman-teman belum terbiasa dengan bentuk framenya ya, saya kebetulan jarang pakai raket yang model seperti ini teman-teman. Nah ini kadang-kadang kalau mau flashing kontrol itu kadang-kadang saya juga rada feelnya nggak serk itu apa ya, nggak dapet gitu aja. Cuman ya oke aja, pada saat dipakai juga untuk flashing drive masih oke gitu teman-teman. Cuman itu tadi, kalau memang dibandingkan dengan 8D Pro untuk defense dan untuk drive, saya masih lebih suka 88D Pro. Bola pengembaliannya juga oke. Dari senar sebenarnya Nano G95 dengan S-Ball juga ya berpengaruh teman-teman, tapi menurut saya malah seharusnya S-Ball 65 ini jauh lebih repulsi ya. Tapi faktanya 88D Pro pakai Nano G95 juga yang saya rasakan lebih repulsi, lebih memantul pada saat defense counter, terus adu drive gitu. Bola yang saya rasakan Astrok 88D Pro lebih memantul, lebih susah dipotong ketimbang ini gitu. Apakah ini juga susah dipotong? Sebenarnya tergantung skill teman-teman, tapi yang saya rasakan 88D Pro lebih memantul pada saat defense counter atau adu drive seperti itu teman-teman, dibandingkan dengan Astrabur 11 Pro. Kalau dibandingkan dengan Astrabur 11 Pro, saya bikin videonya lagi ya teman-teman ya.